Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benar sudah saudara rumah ya? Iya Pak. Baik. Baiklah, Bapak buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Talipun. Ya Bun. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Apakah semuanya sehat? Sudah sarapan? Baik-baik saja dalam hari ini? Ya Pak. Baik, sebelum kita mulai memasuki materi, coba dicek dulu kanan kirinya. Jika masih ada sampah, tolong diambil, disingkirkan terlebih dahulu dan meja-meja kursinya dirapikan. Baik, adakah dari teman-teman yang mengirimkan surat izin sakit atau dan lain sebagainya? Tidak ada Pak. Masuk semua ya? Ada semua ya? Iya Pak. Baik, saya percaya dengan kalian, Bapak Guru sudah semua di sini. Baik. Kalau begitu langsung saja kita awali dengan membaca doa. Silakan dipimpin ketua kelas. Baik teman-teman, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, ada kita berdoa. Cukup. Ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman atau anak-anak Bapak sekalian, kita akan memasuki materi baru ya pada kesempatan kali ini. Ada yang sudah tahu materi apa yang Bapak bawakan pada kesempatan kali ini? Saya tahu Pak. Ya apa? Slogan, iklan, dan poster. Ya benar sekali ya. Seperti yang Bapak katakan pada minggu lalu, kita akan mempelajari mengenai slogan, poster, dan juga iklan. Nah, untuk yang pertama yaitu iklan ya. Ada yang tahu iklan itu apa? Ibu tahu Pak? Tidak tahu Pak. Baik, seperti yang kalian ketahui ya, iklan dan juga Bapak juga ketahui orang-orang pada umumnya. Iklan itu biasanya kita lihat ataupun kita saksikan di televisi ya, banyak sekali ya. Nah, iklan itu merupakan informasi yang digunakan untuk mendorong, mempengaruhi atau membujuk khalayak ramai agar tertarik dengan barang atau jasa yang ditawarkan. Mempengaruhi khalayak ramai agar tertarik dengan barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, jadi iklan itu mempengaruhi khalayak ramai agar tertarik dengan barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, untuk mencapai sebuah ketertarikan ini, iklan itu memiliki struktur kata ataupun nanti juga bisa memiliki bahasa tersendiri dari sebuah iklan. Nah, untuk katanya itu dalam penulisan iklan itu ada 3 ya. Yang pertama itu menggugah. Ada yang tahu mengapa perlu menggugah sebuah iklan itu? Supaya pemirsa atau audiens tertarik. Ya benar sekali ya. Jadi menggugah itu maksudnya mencermati kebutuhan konsumen, memberikan solusi dan memberikan perhatian.
Lalu berikutnya ada informatif. Ada yang tahu informatif itu apa dalam iklan? Memberikan informasi, Pak. Isi informasi. Ya, maksudnya yaitu kata-katanya di situ harus jelas ya, informatif dengan sebuah kata yang digunakan itu tidak berbelit-belit seperti itu. Informatif. Jelas. Dan yang terakhir yaitu persuasif. Apa itu persuasif dalam sebuah iklan? Mengajak Pak, ajakan Pak. Ya benar sekali ya. Mengajak. Nah, ini tadi adalah pengertian dan juga sekaligus struktur kata dalam penulisan iklan. Nah, berikutnya yaitu ada bahasa iklan. Bahasa iklan ini yang pertama itu harus jujur. Jadi maksudnya ketika sebuah perusahaan menawarkan suatu barang atau pengusaha menawarkan suatu barang, maka perlu diperlukan kejujuran, karena ketika konsumen ataupun khalayak ramai melihat barang itu, informasi yang didapatkan seperti mana misalkan A yang didapatkan, maka ketika dia mendapatkan barang itu harus sesuai, harus A juga, jangan sampai berubah menjadi B ataupun C. Nah, jadi jujur ini sangat penting dalam sebuah iklan. Walaupun terkadang dalam pembawaannya ini harus ada variatif bahasa yang membuat iklan ini jadi lebih menarik seperti itu. Kemudian jauh dari unsur sara. Ada yang tahu mengapa sara ini sangat dijauhkan dari sebuah iklan? Tidak ada konflik Pak. Ya benar, karena iklan ini sifatnya dipertontonkan oleh orang banyak, dilihat oleh masyarakat luas, maka harus jauh dari unsur sara. Karena ketika unsur sara ini masuk dalam sebuah iklan, akan mudah sekali menimbulkan sebuah perpecahan. Kemudian bahasanya itu menggugah persaingan sehat. Ya. Cukup ya, hal ini saja mengenai pengertian, struktur, dan juga kebahasaan dari sebuah iklan. Nah, berikutnya kita akan berbicara mengenai poster. Ada yang tahu poster itu apa atau pernah melihat sejenis poster? Pernah. Apa lagi? Poster itu apa? Media pemberitahuan, Pak. Ya benar ya. Poster itu sebuah pemberitahuan atau pengumuman yang biasanya itu berbentuk gambar atau bisa juga digabungkan antara gambar serta tulisan ataupun hanya tulisan. Berbentuk gambar atau tulisan. Oke. Nah, biasanya kalian tahu adanya poster ini gimana? Yang pada umumnya, sebuah poster itu terletak di mana di sini? Ada yang tahu? Di jalan-jalan umum. Ya benar, di jalan juga ada ya poster. Kemudian itu aja pengertian dari poster dan juga penjelasannya karena sangat umum dan juga kita sering ketahui poster itu ada di mana. Dan yang berikutnya yaitu slogan. Nah, ada yang tahu slogan ini apa? Dan juga perbedaannya dengan poster. Slogan itu moto. Ya. Kemudian bedanya dengan poster apa? Padahal di dalamnya juga sama-sama mengandung sebuah kalimat ataupun kata-kata. Kalau slogan itu lebih ke kata-kata pendek, Pak, tapi dia menarik. Tapi slogan itu menarik, kalau poster itu informasinya banyak, Pak. Ya, benar sekali. Jadi slogan itu bisa dikatakan sebagai moto. Nah, ini biasanya
menjadi ciri khas seseorang atau kelompok. Nah, misalkan Indonesia sendiri itu memiliki sebuah slogan ataupun moto ya. Contohnya di Bhinneka Tunggal Ika itu yang artinya yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, oleh karena itu slogan ini biasanya juga dalam kalimatnya itu memberikan sebuah penekanan ataupun dapat mempengaruhi seseorang juga supaya dapat termotivasi. Nah, untuk lebih jelasnya, kali ini Bapak sudah memberikan ataupun membawa sebuah flip chart ya yang Bapak buat untuk kalian memahami lebih lanjut ataupun melihat contoh langsung dari adanya iklan, poster dan juga slogan. Nah, untuk yang pertama bisa terlihat dengan jelas ya, ini gambar serta tulisannya. Tolong dibaca. Semua bermula dari buku. Ya, nah, semua bermula dari buku. Nah, ini menurut kalian masuk kemana ya? Iklan, poster atau slogan? Slogan, Pak. Ya, benar sekali. Karena tadi seperti yang disebutkan Anggi, kata-katanya itu tidak terlalu melebar kemana-mana, singkat namun memberikan kesan positif. Semua bermula dari buku. Nah, jika dilihat di sini ada gambar gedung, kemudian hewan ya, di sini ada matahari dan lain sebagainya. Ini sebuah pengetahuan, orang dapat membangun gedung, dapat mengetahui ini segala macamnya, itu semuanya adalah berawal dari sebuah pengetahuan, dan pengetahuan itu di sini tuliskan, maka semua hal itu bermula dari buku, karena buku memberikan informasi ataupun ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh manusia. Baik, untuk berikutnya di sini ada lagi, tolong dibaca lagi. Kejarlah ilmu sampai ke dunia. Nah, apa maksudnya Anggi? Jadi kita harus menuntut ilmu terus-menerus dalam berhenti itu, Pak. Ya, benar sekali ya. Dan ini masuk ke bagian Slogan. ya. Kejarlah ilmu sampai ke ujung dunia. Sudah jelas ya, seperti yang dijelaskan Anggi maksudnya. Nah, yang kali ini berbeda nih. Bisa dilihat dengan jelas. Ini masuk ke arah mana? Iklan, Pak. Ya, benar sekali ya. Karena di sini yang ditonjolkan adalah sebuah produk kopi, ya kopi saset. Dan di sini juga ada unsur kebahasaan dan juga strukturnya. Dan ini tidak ada unsur sara dan juga terdapat kejujuran. Dia menegaskan di sini aromanya yang sangat nikmat. Nah, untuk berikutnya yaitu ada lagi, bisa dilihat di sini. Ada yang tahu ini iklan apa? Iklan Oreo. Nah, benar sekali ya. Oreo ini juga masuk dalam iklan. Namun Oreo ini ternyata walaupun dia bersifat iklan, juga memiliki slogan di dalamnya. Ada yang tahu slogan dari Oreo yang biasanya sangat sering kita dengarkan? Celup, celupin Pak. Ya, diputar, dijilat, dicelupin. Nah, itu slogan dari Oreo yang selalu kita dengar ya. Nah, dan ini jika kalimatnya banyak dan kompleks slogannya berarti masuk ke dalam Poster. ya. Dia memberikan sebuah informasi atau pengumuman yang berbentuk gambar ataupun tulisan. Dan ini yang terakhir, Poster juga, Pak. ya, karena dia memberikan sebuah informasi atau himbauan. Di sini ada gambar, ada tulisan, dan di sini adalah pengertian ataupun himbauan mengenai bahaya merokok. Ya, itu mengenai pembelajaran kita kali ini. Bapak rasa cukup ya. Untuk tugasnya sederhana saja. Silakan kalian pilih dari ketiga pembelajaran materi ini, iklan, slogan, ataupun poster. Silakan
silahkan kalian buat menggunakan seperti yang Bapak contohkan, kertas karton, tapi tidak terlalu banyak ya, hanya satu saja kertas karton, kemudian ditempel dan dikumpulkan pada minggu berikutnya. Ya. Baik, itu saja anak-anak untuk pertemuan kita pada kali ini. Silakan kalian kerjakan tugasnya dan dikumpulkan minggu depan. Terima kasih atas perhatian kalian. Pak Akui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.